penandatanganan hubungan dagang ERI dan AK. Tahukah kalian, Indonesia sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Nah, apa yang terjadi? Perjanjian dagang tersebut dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade ART, yaitu kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken pada 19 sampai 20 Februari 2026 di Washington DC. Apa saja yang dibahas? Tarif ekspor RI ke Amerika Serikat mendapat fasilitas 0% untuk 1.819 produk seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat, dan lainnya. Amerika Serikat akan mengenakan tarif umum pada barang Indonesia sekitar 15-19% setelah keputusan hukum di Amerika Serikat baru-baru ini. Namun, fasilitas 0% berlaku bagi produk yang ada dalam kesepakatan. Indonesia juga membuka peluang pasar bagi produk Amerika Serikat dengan tarif sangat rendah atau 0%, termasuk produk pertanian seperti gandum, kedelai, energi, dan lainnya. Potensi yang positifnya ya, akan dorong ekspor RI ke pasar besar dengan tarif 0% untuk ribuan produk. Ekspor RI ke Amerika Serikat bisa tumbuh karena daya saing, harga jadi lebih kuat. Ini memberikan ruang penetrasi pasar baru dan memperluas pasar ekspor RI. Kedua, mengamankan akses terhadap tarif yang lebih rendah daripada menghadapi tarif yang lebih tinggi tanpa kesepakatan. Langkah ini memberi kepastian bisnis Indonesia di Amerika Serikat. Ketiga, mendorong hubungan ekonomi strategis. Kesepakatan ini bisa jadi sinyal kerjasama ekonomi yang lebih dalam dengan negara maju, membuka peluang investasi teknologi dan kerjasama sektor lain. Tantangan nih, ada tantangannya juga, tantangan dan kekhawatiran. Satu nih, ada beberapa tantangannya. Ketergantungan impor dari Amerika Serikat. Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen membuka pasar untuk produk Amerika Serikat yang lebih luas, termasuk komoditas pertanian dan kebutuhan intermediari lainnya. Hal ini bisa mempengaruhi produsen lokal jika tidak dikelola dengan cermat. Kedua, ketidakpastian hukum di Amerika Serikat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif unilateral sebelumnya. Masih ada proses konsultasi dan penyesuaian aturan dalam 90 hari ke depan. Untuk memperjelas implementasi ART ini, menciptakan ketidakpastian jangka pendek. Ketiga, tantangan operasional sektor tertentu. Ada kekhawatiran dari pelaku bisnis soal kemampuan RI memenuhi komitmen impor pertanian dari Amerika Serikat. Nah, yang jumlahnya meningkat jauh lebih besar dari pola konsumsi saat ini. Jadi, secara keseluruhan, perjanjian ini bisa bermanfaat jangka menengah sampai panjang jika dilihat dari sisi perluasan pasar ekspor, peningkatan investasi, dan integrasi dengan ekonomi global. Namun, ada sisi tantangan yang membutuhkan strategi kuat dari pemerintah. Misal, menjaga pelaku usaha lokal agar tetap kompetitif, memastikan keseimbangan perdagangan, dan menghadapi dinamika hukum di Amerika Serikat yang masih berubah-ubah. Intinya, ini adalah langkah diplomasi perdagangan yang besar bagi RI di tengah ketidakpastian tarif global dengan peluang dan resiko yang harusnya dikelola bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan. Oke. Ingat, setiap kebijakan ada baik dan buruknya. Silakan komen di bawah dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.